Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprilia. Di sini saya akan merangkum kembali pelajaran tentang sistem informasi geografis yang telah saya dapatkan selama perkuliahan. Nah, seiring perkembangan dan peningkatan bidang informasi menjadi sangat penting untuk pembangunan. Nah, salah satu teknologi yang kita gunakan pada saat ini yaitu sistem informasi geografis. Apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis adalah suatu teknologi yang pada saat ini menjadi alat bantu yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data yang atribut dan data spasial atau grafis. Nah, apa aja sih implementasi GIS dalam berbagai bidang? Fungsi GIS dalam berbagai bidang tersebut sangat banyak. Contohnya ada sumber daya alam, perencanaan, kependudukan, lingkungan, pertanahan, manajemen, pariwisata, ekonomi, bisnis dan marketing, serta perpajakan, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini contohnya dalam bidang kesehatan, implementasi aplikasi GIS dalam bidang kesehatan yaitu penyediaan data atribut dan data spasial yang dapat menggambarkan distribusi atau pola spasial penyebaran penderitaan suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit, distribusi unit atau jumlah tenaga medis, dan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Nah, dalam bidang lainnya ada bidang sumber daya alam yang digunakan untuk inventarisasi, manajemen sumber daya alam, kesesuaian lahan untuk pertanian dan perkebunan. Dan dalam bidang perencanaan, GIS digunakan untuk perencanaan wilayah, permukiman, transmigran, perencanaan lokasi industri, dan lain-lain. Dalam bidang pertanahan, sistem informasi geografis digunakan untuk memanajemen pertanahan. Dalam bidang kependudukan, sistem informasi geografis digunakan untuk penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, dan sensus sosial ekonomi, serta sistem informasi pemilu. Lalu dalam bidang ekonomi digunakan untuk penentuan lokasi-lokasi yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, kantor ATM, dan lain-lain. Dalam bidang militer, penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik, peralatan perang, dan sebagai tools untuk kebutuhan wargame dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, untuk penentuan lokasi-lokasi di mana lokasi yang strategis untuk dibangun sekolah, serta sistem informasi pendidikan akademi. Dalam bidang transportasi, digunakan untuk inventaris jaringan transportasi, analisis kesesuaian dan penentuan rute-rute alternatif transportasi, dan analisis lokasi rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Nah, selanjutnya GIS memiliki subsistem, antaranya itu pertama adalah data input, yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Yang kedua, data output, menampilkan dan menghasilkan keseluruhan atau sebagian basis data yang berupa tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Selanjutnya ada data manajemen, yang mengorganisasikan data spasial dan data atribut ke dalam sebuah basis data agar mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Dan selanjutnya ada data manipulasi dan analisis, digunakan untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu, manipulasi dan permodelan data guna informasi yang diharapkan. Nah, lalu kita akan muncul pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan SIG atau sistem informasi geografis? Apa alasannya? Yang pertama, sistem informasi geografis itu sangat efektif. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif dan menarik. Ketiga, SIG menggunakan data spasial dan data atribut secara integrasi. Yang keempat, dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-data atau basis data. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi. Nah, SIG mampu memvisualisasikan data spasial dan data atributnya.
dan juga sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi baru tentang graph dan tree atau pohon. Pengertian graph adalah merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut simpul dan himpunan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Dengan memperhatikan kondisi sisinya, graf dapat dikategorikan sebagai graf tidak berarah dan graf berarah. Graf tidak berarah seperti telah dijelaskan pada contoh graf untuk jembatan Konigsberg. Graf berarah merupakan graf yang mempunyai sisi yang berarah, artinya satu buah simpul yang dihubungkan oleh sisi tersebut merupakan simpul awal, dan simpul yang lainnya dikatakan sebagai simpul akhir. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis graf. Graf memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana merupakan graf yang tak berarah, yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, ada graf ganda atau multigraph. Graf ganda merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang. Selanjutnya, ada graf semu atau pseudograph. Graf semu merupakan graf yang mengandung gelang. Lalu ada graf berarah atau direct graph atau digraph. Graf berarah merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul atau tak mempunyai sisi ganda. Lalu kemudian ada lagi istilah derajat graf. Apa itu derajat graf? Derajat graf adalah jumlah dari derajat vertex-vertexnya, sedangkan derajat vertex adalah banyaknya edge yang insiden atau terhubung ke edge tersebut. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas graf, kita lanjut ke pohon atau tree. Pohon atau tree didefinisikan sebagai graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pohon selalu terdapat jalur yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Lalu ada lagi istilah hutan atau forest. Adalah graf yang tidak mengandung sirkuit. Maka pohon adalah hutan yang terhubung, sehingga perlu diingat suatu graf disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Sirkuit atau circle adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Nah, pohon juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pohon rentangan atau spanning tree, yaitu suatu pohon rentangan yang suatu subgraf dari graf G yang mengandung semua simpul dari Z dan merupakan suatu pohon. Lalu ada pohon berakar atau rooted tree. Pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Kemudian ada pohon biner, yaitu pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak dan setiap anak ditunjuk sebagai anak kiri dan anak kanan. Lalu kemudian ada pohon terurut atau ordered tree. Pohon terurut adalah pohon yang berakar yang urutan anak-anaknya penting. Kita lanjut ke materi baru, yaitu tentang algoritma greedy dan pohon merentang minimum. Nah, algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi adalah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Solusi optimum adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Contoh permasalahan sehari-hari yang menggunakan prinsip greedy, yaitu memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal, mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya, memilih jurusan di perguruan tinggi, dan bermain kartu remi. Nah, contoh kasusnya seperti ini, tentang kasus penukaran uang. Misalnya pada suatu negara tersedia mata uang dolar
100 sen, kuarter 25 sen, dim 10 sen, nikel 5 sen, dan penny 1 sen. Masalahnya, bagaimana menentukan algoritma untuk memberikan uang kembalian dari suatu pembayaran di supermarket dengan menggunakan sejumlah koin yang tersedia sekecil mungkin. Nah, masalah ada seorang konsumen yang mempunyai uang kembalian sebesar $2,89 atau 289 sen. Berapa koin yang harus diberikan oleh kasir? Solusinya yaitu kasir semestinya memberikan kembalian dengan 10 koin, yaitu $2, 3 kuarter, 1 dim, dan 4 penny. Nah, dari sini kita menyimpulkan algoritma ini rakus atau tamak karena setiap langkahnya harus memilih koin terbesar yang dapat ditemukan tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi perkuliahan yang saya dapatkan selama perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Jika ada salah kata maupun informasi yang saya berikan kurang tepat, mohon kritik dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.